Halo guys, halo teman-teman YouTube, balik lagi ke channel Alkimia dan TPS ya. Nah, pada pertemuan kali ini saya akan membahas mengenai soal penalaran matematis ya. Nah, pada part pertama ini saya akan bahas, saya akan menampilkan soal yang saya buat mirip seperti soal simulasi SNBT tahun 2023 ya. Nah, seperti yang kita tahu, pada soal simulasi SNBT tahun 2023 di situ disebutkan ada soal mengenai Liga Serie A Italia ya. Intinya dia mengenai pertandingan bola seperti ini ya. Nah, nanti saya juga akan menampilkan soal yang dimuat seperti di sini ya. Nah, untuk lebih lanjutnya, mari kita bahas ya. Nah, pada soal nomor pertama, di sini ada bacaan bahwa katanya pada tahun 2042 ya, ini soal imajiner saja. Katanya Piala Dunia itu diadakan di Zimbabwe. Nah, nanti tiap grup ini terdiri dari 4 negara. Nah, mungkin kalian buat yang senang-senang nonton bola ya, mungkin ini sudah pada tahu ya. Nah, kalaupun kalian yang tidak senang bola, berarti kalian bisa menjawabnya dari clue bacaan ini ya. Tuan rumah Zimbabwe akan satu grup dengan Indonesia sebagai perwakilan zona Asia. Prancis perwakilan zona Eropa dan Brazil sebagai perwakilan zona Amerika Selatan. Nah, berarti di sini itu di grup ini terdapat ada Indonesia, Zimbabwe, Prancis sama Brazil ya. Nah, kemudian dia sistemnya tiap tim akan melaksanakan 3 pertandingan. Berarti satu tim ini akan melaksanakan 3 pertandingan ya. Nah, kemudian 2 peringkat teratas akan lolos ke babak selanjutnya. Dengan ketentuan berarti pertama untuk menentukan posisi peringkat lebih atas itu ya, dari poinnya dulu. Nah, poinnya diperoleh dari mana? Nah, jika menang nanti dapat 3 poin, kalau seri 1 poin, dan kalah itu 0 poin ya, berarti nggak dapat poin. Nah, jika poinnya sama, kita lihat dari selisih gol terbanyak. Jadi kalau selisih golnya lebih banyak, dia peringkatnya akan lebih atas ya. Nah, kemudian jika selisih golnya sama, nanti dilihat dengan tim yang memasukkan golnya itu lebih banyak akan peringkatnya lebih atas ya. Nah, di sini disebutkan pada matchday 1 diperoleh hasil pertandingan Indonesia vs Brazil 1-2 ya. Berarti Brazil menang 2-1. Kemudian Zimbabwe versus Prancis ini 0-3, berarti Prancis menang 3-0. Kemudian pada pertandingan matchday kedua Brazil lawan Prancis skornya sama ya. Kemudian pada pertandingan selanjutnya ini Indonesia dan Zimbabwe juga skornya imbang 3-3 pada pertandingan kedua. Nah, di sini disebutkan jika ada 8 grup pada babak penyisihan putaran final Piala Dunia, maka total pertandingan pada babak penyisihan grup adalah berapa pertandingan. Nah, berarti saya sudah bikin tabel seperti ini ya. Ini tujuannya untuk membantu kalian saja nih. Nah, di sini kan disebutkan tiap tim akan melaksanakan 3 pertandingan. Kenapa dia 3 pertandingan? Ini kan dia bertandingnya tidak home away ya. Artinya satu tim dengan satu tim lainnya itu bertandingnya cuma 1 kali. Berarti kita kan di sini nggak mungkin Prancis lawan Prancis lagi ya. Berarti satu tim pasti akan melaksanakan 3 buah pertandingan ya. Nah, kemudian untuk Indonesia kita lihat nih, kan Indonesia kalau lawan Indonesia ini tidak mungkin ya. Dia juga melaksanakan 3 buah pertandingan. Tapi pertandingan yang saya stabiloin warna biru ini ya, ini tidak dihitung ya, karena kan udah dihitung di sini nih. Ini kan makanya saya kasih warna sama-sama merah. Berarti Indonesia melaksanakan 3 buah pertandingan, tapi untuk total pertandingannya ini tidak dihitung karena udah dihitung di sini ya. Karena kan Indonesia lawan Prancis, Prancis lawan Indonesia itu sama ya. Berarti ini ada 2. Kemudian untuk Brazil, ini juga ada dia melakukan 3 buah pertandingan. Tapi untuk yang warna biru dan hijau ini nggak saya hitung. Kenapa? Karena Brazil ini sudah lawan Prancis sudah dihitung di sini ya. Kemudian yang warna hijau juga udah dihitung di sini. Berarti ini kita hitung cuma 1. Nah, untuk Zimbabwe ini juga dia melaksanakan 3 buah pertandingan. Nah, tapi untuk total pertandingannya dia tidak dihitung. Kenapa?
Karena ketika Zimbabwe lawan Prancis udah dihitung di sini. Kemudian Zimbabwe lawan Indonesia ini udah dihitung di sini ya. Kemudian Zimbabwe melawan Brazil sudah dihitung di sini. Berarti bisa kita simpulkan total pertandingan dalam satu grup ya. Total pertandingan untuk satu grup dalam satu grup ya. Total pertandingan dalam satu grup berarti ini kita punya rumusan 3 ditambah 2 ditambah 1 kemudian ditambah 0. Nah, ini diperoleh dari mana? Ini kalau berdasarkan tabel ini ya, ini untuk Perancis, ini untuk Indonesia, ini untuk Brazil, untuk Zimbabwe. Nah, pola ini bisa kalian terapkan untuk semua pertandingan bola ya. Berarti kalau dia pertandingannya timnya ada 10, berarti tinggal 9 tambah 8 kurangi 1 terus dijumlahin. Nah, kalau dia pakainya sistem home away, ini tinggal dikali 2 ya untuk total seluruh pertandingan. Nah, kemudian yang diminta di soal ini, dia adalah total pertandingan untuk 8 grup. Di sini kan grupnya ada 8 grup ya. Berarti ini tinggal kita kalikan 8 ya. Berarti kan ini jadinya 6 dikali 8. Berarti totalnya sama dengan 48 pertandingan ya. Nah, berarti jawaban untuk soal nomor 1 ini yaitu yang C, ada total 48 pertandingan. Nah, kemudian pada soal nomor 2, di sini masih dengan bacaan yang sama mengenai Piala Dunia ya, yang pada grup ini diikuti oleh Zimbabwe, Indonesia, Prancis dan Brazil ya. Nah, kemudian pada informasi ini dia menanyakannya, manakah pernyataan berikut yang pasti benar mengenai info bacaan di atas? Berarti ini harus kita cek satu-satu ya. Nah, dari bacaan ini berarti kan bisa kita simpulkan sisa pertandingannya kan ini ya. Indonesia tinggal lawan Prancis, Brazil lawan Zimbabwe ya. Nah, kemudian berdasarkan data bacaan pada matchday pertandingan pertama dan matchday pertandingan kedua, kita punya klasmen seperti ini ya. Ini dari informasi soalnya ya. Nah, kalau kita cek Indonesia ini kan dia bertanding 2 kali. Kemudian menangnya 0 ya, kan ini kalah. Kemudian ini seri ya, berarti menangnya 0, serinya 1, kalahnya 1 ya. Nah, berarti poinnya dia dapat 1. Kenapa 1? Karena kalau menang ini kan dia dikali 3 ya. Yang seri kan dikali 1, kalau 0 kan tetap gak dapat poin ya. Berarti 1 poin 1 ini dapat dari sini ya. Nah, kemudian memasukkannya ini kan dia 1, ini 3, berarti memasukkannya 4. Kemudian kemasukannya atau kebobolannya nih ada 5 ya. Nah, berarti dari sini kita dapat selisih golnya dapat -1 ya. Nah, kemudian untuk Brazil juga sudah melaksanakan 2 buah pertandingan. Nah, di sini dia menang, yang ini seri ya. Berarti dari 2 pertandingan menangnya 1, serinya 1 dan belum kalah. Nah, berarti poinnya dapat 4 ya. Hasil dari 3 dikali 1 ditambah 1 ya. Berarti ini 44 poin. Nah, memasukkannya berarti ini 2 ditambah 1. Berarti ini 3 ya. Kemudian kemasukannya berarti ini kemasukan ini 1, ini 1. Dari Indonesia 1, dari Perancis 1. Berarti dia 2. Selisih golnya ini dapat positif 1. Nah, dan seterusnya ya, Zimbabwe dengan cara yang sama dan juga Prancis dengan cara yang sama. Nah, untuk Zimbabwe dia dapat poinnya 1, Prancis poinnya 4, selisih golnya -3, ini selisih golnya +3 ya. Nah, kemudian dari informasi soal ini bisa kita susun ulang menjadi bentuknya klasmen. Nah, berarti Prancis itu peringkatnya nomor 1. Kenapa nomor 1? Karena kan dia poinnya 4 ya. Brazil itu peringkat nomor 2. Nah, ini poinnya 4.
Kenapa yang Prancis dia peringkatnya nomor 1, sedangkan Brazil nomor 2? Kita lihat, kalau poinnya sama, berarti kita lihat dari selisih golnya ya. Nah, di mana Prancis selisih golnya plus 3, Brazil selisih golnya ini plus 1 ya. Nah, sedangkan untuk Indonesia dan Zimbabwe ini di peringkat 3 dan 4, masing-masing poinnya 1. Kenapa Indonesia di peringkat 3? Karena selisih golnya ini minus 1 ya, itu lebih besar daripada minus 3. Nah, dari informasi soal ini kita cek jawaban nih. Brazil pasti lolos apapun hasil pertandingan matchday 3. Nah, tinggal pertandingan itu kan Brazil lawan Zimbabwe, Indonesia lawan Prancis. Nah, Brazil dan Prancis ini masih ada kemungkinan tidak lolos ya. Kenapa? Karena kalau poinnya sama-sama 4, nanti masih bisa kekejar oleh Indonesia dan Zimbabwe. Nah, yang menentukannya tinggal skor akhirnya ya. Berarti ini belum tentu benar. Zimbabwe pasti lolos karena tuan rumah Piala Dunia. Ini udah pasti salah ya. Tuan rumah tidak menjamin. Kemudian Prancis akan menjadi tim dengan memasukkan terbanyak pada klasemen akhir. Berarti pada klasemen akhir itu maksudnya ketika pertandingannya sudah 3 pertandingan ya. Berarti kan di grup itu sudah di akhir klasemen. Nah, ini juga belum tentu. Di sini kan Prancis sudah memasukkannya 4. Masih bisa mungkin kekejar oleh tim lain ya. Berarti itu belum tentu pasti benar. Poin maksimal yang dapat Indonesia adalah 3 poin. Itu pasti salah juga ya. Karena Indonesia jika menang dia dapat 4 poin. Berarti poin maksimal 3 itu salah. Nah, pada klasemen akhir Brazil memiliki selisih gol plus 2. Artinya Brazil lolos ke babak selanjutnya. Nah, yang ini pasti benar ya. Kenapa benar? Karena kalau misalkan Brazil dia selisih golnya dia plus 2, sudah pasti di pertandingan terakhir Brazil itu dia menang ya. Kalau menang pasti dia poinnya akan 7. Kan kalau selisih poinnya plus 2, pasti dia akan menang dengan skor selisih 1 gol ya. Bisa 1-0, bisa 2-1 dan seterusnya. Nah, berarti kalau menang dia poinnya 7, udah pasti lolos ya. Jadi jawaban untuk nomor 2 ini yang E. Nah, pada soal nomor 3 masih dengan bacaan yang sama ya. Nah, di sini pertanyaannya, pada matchday 3 ternyata Zimbabwe bisa mengalahkan Brazil. Agar Indonesia dan Perancis bisa lolos ke babak selanjutnya, maka hasil pertandingan Indonesia lawan Perancis itu harus bagaimana? Dari informasi soal ini ya, kita punya info ini ya. Ini informasi ini sama seperti yang nomor 2 tadi ya. Nah, kita akan menyusun klasemen dengan informasi tambahan. Zimbabwe mengalahkan Brazil dengan skor 4-3. Berarti kita punya data jadi seperti ini ya. Data Prancis dan Indonesia masih sama seperti yang ada di sini ya. Nah, sedangkan data Brazil dia jadi mainnya 3, menang 1, seri 1, kalah 1, poinnya berarti tetap 4 ya. Nah, kemudian memasukkannya yang tadinya 3-2 ya, sehingga ini jadi 6-6. Kenapa? Karena kan dia kebobolannya 4, ini bertambah 4, memasukkannya 3, berarti ini bertambah 3 ya. Selisih golnya 0. Sedangkan Zimbabwe ini juga sama. 3, menangnya 1, serinya 1, kalahnya 1, poinnya 4. Ini kan sama semua poinnya 4 ya. Nah, Zimbabwe berada di peringkat ketiga karena selisih golnya ini minus 2. Awalnya kan dia selisih golnya 3-6 ya. Kemudian dia menang lawan Brazil, memasukkannya 4, berarti bertambah 4 jadi 7. Nah, kemudian kemasukannya 3, berarti 6 tambah 3 jadi 9 ya. Selisih gol ini minus 2 ya. Nah, otomatis agar Indonesia dan Prancis lolos, ini kan Indonesia pengen lolos ya. Berarti Indonesia itu harus menang. Berarti option A dan option B udah pasti salah. Karena poin Indonesia kalau menang kan harus dia jadi 4 ya. Berarti kesimpulannya kalau Indonesia pengen lolos, itu Indonesia itu harus
harus menang ya. Nah, kemudian permasalahannya dia kan yang pengen lolos itu Indonesia lawan Prancis. Nah, skor Indonesia lawan Prancis itu Indonesia harus menang dengan skor berapa? Nah, untuk option yang C, katanya Indonesia menang lawan Prancis dengan selisih 3 gol. Berarti kalau selisih 3 gol, asumsinya ini menang 3-0 Indonesia ya. Sebenarnya masih bisa 4-1, bisa 5-2. Nah, saya asumsikan dulu dia menangnya 3-0. Berarti poin Indonesia jadi 4 ya. Nah, kemudian dia kan memasukkannya nambah 3, kemasukannya bertambah ya. Berarti ini jadinya 7-5 dengan selisih gol plus 2. Brazil masih tetap sama dengan atas, Zimbabwe juga masih tetap sama dengan data atas ya. Yang Prancis ini bisa turun ke peringkat ketiga. Nah, ini kan poinnya masih 4. Nah, kebobolannya dia jadi 4-4, selisih golnya 0 ya. Nah, kemudian kenapa kasus ini Brazil bisa lebih atas daripada Prancis? Karena memasukkan Brazil 6 lebih banyak daripada Prancis ya. Ini ada aturan yang ketiga nih, jika selisih golnya sama, tim dengan produktivitas gol lebih banyak menempati peringkat lebih atas. Sebenarnya posisi Prancis dan Brazil dan Prancis ini masih bisa berubah-ubah. Kan dia ngomongnya menang selisih 3 gol. Berarti kan skornya bisa berapapun ya. Berarti dari C itu sebenarnya kita tidak bisa menentukan. Nah, kalau skornya 3-0, nanti Indonesia dan Brazil yang lolos. Nah, kemudian kita lihat option yang D. Option yang D, kita jadi punya data seperti ini. Katanya Indonesia menang 1-0. Berarti Indonesia dari kondisi Zimbabwe menang 4-3 ya. Ini kan poinnya nanti jadi 4 semua ya. Nah, kita lihat dari selisih golnya saja sekarang nih. Indonesia jadinya 5-5 ya, karena dia memasukkan 1. Prancis kebobolan 1 jadi 4-2 ya. Nah, di sini kan menang seri kalahnya semuanya sama. Poinnya sama-sama 4. Nah, kalau poinnya sama-sama 4, berarti kita lihat dari selisih golnya. Nah, ternyata kalau misalkan dengan kondisi Indonesia menang 1-0, Indonesia berada peringkat ketiga. Walaupun di sini selisih golnya sama-sama 0 ya dengan Brazil ya. Nah, kenapa Indonesia peringkat ketiga? Karena Brazil mencetak gol lebih banyak 6, sedangkan Indonesia 5 ya. Ini dari aturan yang ketiga ini. Nah, kemudian option yang E, katanya Indonesia menang 3-2. Berarti Prancis memasukkannya ini jadi 6, kebobolan jadi 4 ya. Nah, dia masih punya selisih gol 2. Dia kalah ya lawan Indonesia ya. Nah, Indonesia nanti jadi peringkat kedua. Kan memasukkannya dia 3 jadi 7. Kebobolannya juga 2 jadi 7 ya. Berarti selisih golnya 0 ya. Brazil dan Zimbabwe datanya masih sama dengan yang ini ya. Nah, berarti kalau kita lihat di sini Prancis jadi peringkat pertama. Dia dengan selisih gol plus 2 ya. Ini kan poinnya sama semua ya. Ini poinnya sama semua. Nah, ternyata Prancis ini memiliki selisih gol paling besar ya untuk opsi jawaban yang E. Nah, kemudian Indonesia ini peringkat kedua walaupun selisih golnya sama-sama 0. Kenapa? Karena Indonesia ini memasukkannya lebih banyak 7 gol sedangkan Brazil 6 ya. Nah, berarti kesimpulannya kalau pengen Indonesia dan Brazil yang lolos, ini opsi jawaban yang benar itu yang E ya. Nah, demikian untuk pembahasan contoh soal penalaran matematis. Di sini saya membuat sesuai dengan soal SNBT tahun 2023 ya. Artinya konsep berpikirnya sama ya mengenai klasmen dalam sepak bola. Nah, nanti tunggu saja untuk video-video penalaran matematis selanjutnya ya. Nanti mungkin saya akan share dulu soalnya di video short ya. Nanti kalian bisa kerjakan dulu. Ketika kalian sudah mengerjakan, nanti baru saya akan rilis pembahasannya ya.